Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya fikri hada. Taib. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hayyakumullah wa bayyakum wa saddadanillah wa iyyakum alal khairi wal huda mahayyina wa as'aluhu bimannihi wa karamihi ayyaj'alani wa iyyakum min ahlil ilmi wal qur'ani tadabbura wa fikha innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Taib ayyuha al ikhwah al kiram, kita lanjutkan lagi sirah nabawiyah. Taib. Ini kita bahas sirah nabawiyah itu gara-gara kita membahas orang yang istimewa. Karena pertanyaannya, apakah bisa kita selesaikan kisah perjalanan hidup seseorang sampai meninggal? Maka jawabannya tergantung istiqomah atau tidak, bosan atau enggak, semangat atau enggak. Itu saja. Nah, yang ana herankan gitu loh ya, ana tuh merasa heran, kita tuh na'udzubillah bisa menyelesaikan cerita fiktif yang gak terjadi bisa selesai. Sirah nabawiyah, cerita fakta gak selesai-selesai. Jadi cerita yang dikarang, yang dibuat-buat bisa selesai, fiktif. Tapi cerita yang fakta dan orang paling istimewa ternyata tidak selesai-selesai. Ana ambil contoh. Mungkin antum semua kenal dengan istilah tersanjung. Ana dulu masih SD. Ana masuk pondok liburan, lah ada lagi masih tersanjung. Tersanjung 1, tersanjung 2, tersanjung 3 sampai tersandung. Nggak selesai-selesai. Sampai ke berapa tersanjung itu? Ke berapa? Ke 8. Masya Allah, masih ingat. Sampai ke berapa? Anda nggak tahu, Allah alam. Taib, selesai. Orang banyak tahu kisah itu selesai. Ternyata lanjut ceritanya Cinta Fitri. Itu anak pulang ke pondok, lah ada juga masih 1, 2, 3, 4 sampai dua-duanya hijrah pun orang selesai. Pemerannya Teuku Wisnu itu apa? Hijrah, selesai. Mereka tuh tamat tahu kisah itu. Berapa tahun selesai Cinta Fitri? Anda enggak tahu. Kali anak di SCDI masih ada. Mungkin loh, Anda enggak tahu. Antumlah lebih tahu. Yang jelas anak pulang ke Ramadan insya Allah ada. Itu bisa bertahun-tahun selesai. Sirah nabawiyah, na'udzubillah, yang ceritanya itu panjang tapi bisa diringkas, tidak selesai-selesai. Kenapa sirah tidak selesai? Karena mereka ini menganggap kebalikannya. Cerita Nabi cuman asatirul awwalin, cerita dongeng yang dibuat-buat. Itu yang terjadi. Kita nganggap kisah Nabi ini kayaknya kisah ini ya terlalu ada mubalaghahnya, dibuat-buat. Padahal itu cerita apa? Fakta. Tapi na'udzubillah, cerita orang zaman sekarang yang dibuat-buat bisa selesai. Ana itu ada satu kartun, Ana tahu Doraemon. Sampai dibuat Doraemonnya mati. Selesai orang. Itu kartun itu fiktif pasti. Tapi selesai. Dan wama ila dzalika, dan apa yang seterusnya, antum ambillah contoh-contoh yang lain. Kenapa mereka nggak bisa selesai sirah nabawiyah? Karena apa? Karena memang mereka itu tidak kenal, tidak tahu apa sih fadilah sirah nabawiyah, apa keutamaan dari perjalanan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita perlu tahu dulu biar kita semangat ini. Oh, sini harus selesai nih kisah ini orang gitu loh. Kisah nih Nabi harus selesai. Caranya kita ketahui. Taib. Kata para ulama, apa fadilah kita mempelajari sirah nabawiyah? Hujan. Allahumma sayyibanna nafi'a.
Masya Allah. Taib. Pertama, sirah nabawiyah itu adalah pembahasan orang paling baik sampai kiamat. Dari diciptakannya Adam alaihi salam sampai manusia yang paling terakhir hidup, orang yang paling baik siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita bisa katakan Rasul orang terbaik? Gini. Biasanya orang itu unggul cuman satu bidang. Sifatnya yang unggul itu cuma satu biasanya. Tapi sirah nabawiyah itu bisa banyak. Nabi SAW unggul dalam sisi ibadah. Kita tahu, Masya Allah, orang yang paling semangat sholat malamnya siapa? Rasul SAW. Sampai kaki apa? Bengkak. Orang yang paling rajin puasa siapa? Rasul SAW. Sampai nanti bulan Sya'ban pun Nabi sudah berpuasa hampir 1 bulan utuh. Tapi enggak 1 bulan utuh, karena Nabi enggak mau menyamakan Sya'ban dengan bulan Ramadan. Nabi enggak mau. Tapi banyak sekali. Bahkan bulan yang paling banyak Nabi berpuasa di bulan tersebut bulan apa? Sya'ban. Ibadah Nabi unggul sallallahu. Antum ibadah apa lagi? Ibadah sedekah Nabi unggul. Ibadah apa lagi? Semua ibadah Nabi SAW unggul. Muamalah. Orang yang paling disiplin, teliti muamalah Nabi SAW. Sampai hutang pun Nabi teliti betul SAW. Sampai Nabi tidak mau berhutang, meninggal ada hutangnya. Sampai Nabi kalau berhutang, Nabi muamalahnya bagus. Nabi gadaikan apa? Baju besinya sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun membayar hutangnya, Masya Allah, bagus betul. Nabi ada hutang unta, umurnya sekian tahun, anggaplah 2 tahun gitu loh ya. Ternyata diminta nih, ya Rasulullah, wahai Rasulullah SAW, telah jatuh tempo pembayaran hutang engkau, bayar untuk saya ya Rasulullah. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Cari onta-onta. Nabi perintahkan untuk sahabatnya, wahai sahabatku, cari onta yang umur 2 tahun untuk fulan. Pas dicari ternyata nggak jumpa kecuali onta 3 tahun. Harusnya onta 2 tahun dibayar onta 2 tahun. Tapi ternyata 3 tahun. Apa kata Nabi SAW? Kasih yang 3 tahun. Riba? Enggak riba. Karena Nabi tidak mensyaratkan dibayar dengan onta 3 tahun. Ana hutang sama antum 1 juta. Antum Masya Allah ternyata tidak ngasih tempo yang seketat itu. Afwan Pak, ana belum bisa bayar. Sudah, Ustaz, nyantai aja. Ternyata besoknya juga seperti itu. Ana merasa Masya Allah fulan ini baik sekali. Taib, ana mau ada fulus nih, ana bayar nggak 1 juta gara-gara ana jual kebun semisal, ana kasih 2 juta. Halal? Wallahi halal. Bagus, wallahi bagus, tapi tidak disyaratkan. Makanya disebutkan dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, hadis, ahsanukum, orang yang paling baik dari kalian, ahsanukum qada'a, orang yang paling baik ketika melunasi hutangnya. Itu orang yang paling baik. Tapi sekarang orang melunasi hutang pun kondisi akhlaknya buruk. Bahkan yang marah itu yang berhutang. Yang ngasih hutangan dimarahin. Na'udzubillah, wallahi dhahabatil akhlak. Akhlak itu dah hilang dari kita. Tapi Nabi SAW dalam muamalah, wallahi Nabi itu bagus sekali. Nabi nggak pernah curang. Nabi SAW jualan, Nabi jualan. Sampai Khadijah radhiyallahu taala anha terpincut hatinya dengan Nabi gara-gara apa? Muamalah Nabi SAW. Khadijah bosnya, Nabi apa? Bawahannya. Cintaku adalah bosku. Khadijah. Datanglah Khadijah melihat kondisi Nabi SAW bagaimana amanahnya dalam menjaga harta bosnya. Wallahi amanah. Dia jaga sebaik mungkin. Khadijah lihat kondisi itu, tertarik sama Nabi SAW. Bahkan Khadijah akhirnya
yang menawarkan kondisi itu. Nabi tertarik sallallahu alaihi wasallam. Jadi muamalah Nabi itu muamalah yang bagus bersama tetangga. Masya Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam kapan masak yakin sebelah juga dapat. Sampai Nabi perintahkan sahabatnya, idza tabakhtum maraqatan, kalau kalian masak daging yang berkuah, fata'ahadu jiranak, maka lihat tetangga, kasih juga sama tetangga. Kenapa? Karena dia dapat aroma daging. Sekarang kita makan durian, tetap tetangga dapat aroma durian. Kenapa? Sampahnya dibuang ke sebelah, duriannya enggak dapat. Ana lewat dari rumah ke masjid, jalan ke masjid, bau durian. Rupanya di tong sampah santri ada durian. Ana nanya, siapa antum yang makan durian? Anak ustaz. Kata santri, dibagi enggak? Alhamdulillah bagi. Kenapa antum enggak bagi sama ustaz? Diam dia, masya Allah. Tapi khair, tapi anak tuh senang dia itu berbagi sama santri-santri yang lain. Nah itu memang seperti itu. Nabi SAW tidak pernah masak kecuali Nabi kasih. Hatta Nabi lagi kurang, muamalahnya bagus sekali. Nabi lagi kurang, sallallahu alaihi wasallam, orang lebih butuh, Nabi kasih sallallahu. Sampai Aisyah pun bangga dengan pendidikan Nabi SAW. Ada seorang ibu yang memiliki satu kurma, ada seorang ibu yang membutuhkan makanan, Aisyah punya satu kurma. Nabi SAW itu sering mendidik istrinya untuk saling berbagi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah pun ngasih satu kurma. Aku cuma punya satu kurma, aku butuh satu kurma 6, tapi kau lebih membutuhkan. Aisyah kasih, masya Allah. Pendidikan siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga unggul dalam urusan keberanian. Wallahi syaja'ah. Orang kalau dikatakan syuja', yang paling berani siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam orang yang paling berani salat di hadapan Ka'bah. Semua zu'ama Quraisy memusuhi beliau. Umarnya memusuhi beliau, Abu Jahalnya memusuhi beliau, Abu Lahabnya paman sendiri memusuhi beliau. Nabi takut? Tidak, Nabi SAW tidak takut. Sampai kondisi kita tahu semua para sahabat yang di rumah Arqam ibn Al-Arqam ketika dakwah sirriyah, Umar kapan jalan itu sudah nampak hentakan kakinya. Orang tahu itu Umar. Ngetok pintu. Ketika ngetok pintu, minta izin Umar bin Al-Khattab. Para sahabat Nabi SAW lihat siapa? Ternyata Umar. Pada takut semua mundur ke belakang. Siapa itu Umar? Maka apa kata Nabi SAW? Biarkan saya membuka pintunya. Kalau dia memerangi kita, aku akan memerangi dia. Masya Allah. Siapa itu? Umar. Padahal fisik Nabi SAW tidak sebesar fisik siapa? Umar. Umar kapan naik kuda sampai bawah kakinya, nggak ngatung. Saking besarnya siapa? Umar bin Al-Khattab. Dan itu ma'ruf. Tapi Nabi SAW apakah takut sama Umar? Nabi nggak takut sama Umar. Tidak ada orang yang ditakuti oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Umar nih, semua manusia itu takut sama Umar. Sampai ketika Nabi SAW berhijrah, Nabi hijrah sama siapa? Sama Abu Bakar. Umar sendiri. Umar radhiyallahu ta'ala anhu berangkat, Nabi SAW hijrah diam-diam enggak? Diam-diam, pakai pemandu. Tapi Umar bin Khattab berangkat ngumumkan, aku mau hijrah. Yang mau menghalangi saya, halangi sekarang, nanti di tempat ini. Siapa itu? Umar. Tapi Nabi SAW tidak takut sama Umar. Umar pemberani. Tapi Rasulullah SAW lebih apa? Pemberani. Itu kalau udah nyawanya, jiwanya memang dikasih untuk Allah, fala yakhafu illallah. Dia nggak takut kecuali sama siapa? Allah. Padahal di Umar, apa kata para ulama? Khafa minhul insanu wal jinnu. Manusia takut sama Umar, jin juga takut sama Umar.
Sampai apa kata Nabi SAW? Lau salaka Umaru fajjan la salaka syaitanu fajjan min ghairi fajji Umar. Kalau Umar lagi jalan di sebuah gang, syaitan akan kabur cari gang yang lain. Selain gangnya siapa? Umar. Gak ada yang ngalangin. Karena setiap kita berangkat ke masjid, itu ada syaitan yang ngalangi jalan kita. Dibisikkan untuk berat berangkat ke masjid. Akhirnya kita muter, nggak usah lah, nggak jadi. Tapi Umar bin Khattab ketika berangkat masuk ke gang ini, ternyata syaitan yang kabur. Dari siapa? Umar bin Khattab. Wallahi syaja'. Makanya sejak kecil ini memang syaja'ah, keberanian itu harus ditanam. Gak penakut. Kalau orang sama setan aja takut, sama hewan pun lebih takut. Makanya na'udzubillah, tidak usah takut dari A, dari B, dari C. Allah berfirman, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Jangan takut sama makhluk. Wa khafuni, takut cuman sama saya. In kuntum mu'minin, kalau kalian beriman. Dan Nabi unggul dalam keberanian sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu Masya Allah, sahabat Nabi SAW, nanti kita sebutkan di Ghazawat nanti dalam peperangan. Ketika Nabi SAW berperang, para sahabat Nabi SAW ketika terpojok berlindung di balik tubuh Nabi SAW. Nabi dijadiin tameng. Nabi SAW nggak takut. Nabi SAW nggak takut. Sallallahu alaihi wasallam. Dan syaja'ah ini memang harus dibangun dari sejak kecil. Dari sejak kecil. Taib, unggul bidang apa lagi? Kedermawanan, royalitas. Nabi SAW bukan orang yang selalu ada fulus. Nabi orang kaya, tapi fulusnya selalu habis. Kenapa habis? Dermawan sallallahu alaihi wasallam. Dan antum cari orang di atas muka bumi ini sampai hari kiamat, orang lebih dermawan tidak akan kita jumpai kecuali Nabi kita Muhammad SAW. Anda tidak tahu satupun orang yang rela lapar, keluarganya lapar untuk orang lain kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istri-istri Nabi ngeluh dengan makanan yang sedikit. Istri beliau, apa kata beliau? In kuntunna turidnal hayatad dunya, kalau kalian mau hidup di dunia kekal, fata'alaina, sini kalian semua, umatti'kunna, aku kasih kalian semua harta. Tapi apa? Wa usarrihkunna sarahan jamila, kita pisah sekarang. Nabi nggak mau stop dari dermawan sallallahu alaihi wasallam. Daripada dibawa bakhil, Nabi nggak mau bakhil sallallahu alaihi wasallam. Padahal kondisi Nabi lagi kurang. Makanya orang yang Allah cintai, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra, orang yang infak ketika masa lapang atau masa sempit. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antum cek masyari'ul khair, jalan-jalan kebaikan, antum tidak akan jumpai satupun orang yang ada di setiap kebaikan itu kecuali kita akan jumpai kebaikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apapun bentuknya. Pembangunan masjid, pembangunan dakwah, pembangunan A, B, C dan D, itu semua dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi unggul beliau sallallahu alaihi wasallam. Sabar. Kalau sabar enggak usah ditanya lagi. Sabar sama istri, sabar sama anak, sama istrinya tidak terhitung lagi sabarnya Nabi SAW. Kita istri cuman satu, sabarnya pun habis. Nabi istri berapa? 9. Tak habis-habis sabar Nabi kita Muhammad SAW. Kita ngomong sama istri kita, dek, sabar itu ada batasnya. Nabi pernah nggak ngomong gitu? Kalla sallallahu alaihi wasallam. Enggak pernah. Kalau ana mungkin akan ngomong seperti itu, akan katakan seperti itu. Na'udzubillah. Sama anak sallallahu alaihi wasallam, masya Allah, sabar betul sama anaknya. Antum nggak akan jumpai kondisi orang yang rajin bawa ke masjid anak cucunya kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu. Umamah dibawa, Hasan Husain dibawa, sallallahu alaihi wasallam. Cinta, sabar memang harus dididik dari kecil. Dan kita nggak sabar untuk itu. Tapi beliau bisa bersabar. Zuhud.
Zuhud ini adalah mendahulukan akhirat dibandingkan kehidupan apa? Dunia. Beliau orang yang paling unggul di situ. Cerdas. Antum cari manusia yang paling cerdas, nggak akan kita jumpai kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cerdas ini dalam setiap aspek. Nabi orang nggak bisa baca tulis huruf Quran. Nabi nggak bisa nulis. Nabi dari Ummul Qura. Apa Ummul Qura? Kampung. Qura itu kampung Mekah. Tapi bisa nguasain kota bahkan seluruh dunia. Pernah nggak kita jumpain orang nggak bisa baca tulis nguasain dunia? Ada? Nggak akan jumpa kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cerdas beliau sallallahu alaihi wasallam. Tapi memang Allah jadikan hikmahnya nggak bisa baca tulis Quran. Kenapa? Itu mukjizat. Takutnya kalau Nabi bisa baca tulis Al-Quran akan mengatakan ini Quran buatan siapa? Muhammad. Makanya sengaja Allah jadikan Nabi itu buta huruf sampai mati. Karena jangan sampai ada yang menyangka bahwasanya Quran ini buatan siapa? Rasul SAW. Tapi Nabi cerdas. Tapi ternyata bisa nguasain sampai. Antum tahu Masya Allah, Romawi kerajaan paling besar di zamannya sama Persia. Romawi sama Persia ini sering saling sikut-sikutan. Kerajaan besar sama kerajaan besar. Arab tidak terpandang. Siapa Arab? Orang Badui yang nggak bisa baca tulis untuk surat menyurat, nggak bisa. Ternyata muncul situ nama Muhammad SAW. Ternyata Romawi takluk, Persia juga apa? Takluk. Dengan kedatangan Nabi kita Muhammad SAW, kerajaan bisa kalah tunduk. Itu gara-gara kecerdasan beliau. Rendah hati juga sama. Nabi SAW itu sering mengatakan wala fakhr, wala fakhr, wala fakhr. Aku nggak mau nyombongkan diri, aku nggak mau nyombongkan diri. Itu sering disebutkan. Karena Nabi itu rendah hati. Ingat, rendah hati bukan rendah diri. Taib, itu keutamaan yang Nabi unggul dalam banyak bidang. Dalam beberapa hadis disebutkan ada keistimewaan khusus yang Nabi sebutkan di dalam hadis-hadis beliau, yang Allah tetapkan bahwasanya memang Nabi memiliki kekhususan yang tidak dimiliki oleh yang lain. Contoh, manusia itu tidak ada yang bisa bicara langsung dengan Allah. Manusia mustahil, kecuali beberapa orang saja. Disebutkan cuma 3 orang yang bisa langsung dialog sama Allah, itu cuma 3. Yang lain mustahil. Karena Allah berfirman, wa ma kana li basyarin ayyukallimahullah. Tidak ada satupun manusia yang langsung bisa dialog dengan siapa? Allah. Tidak ada. Ma kana li basyar, wa ma kana li basyar ayyukallimahullah illa wahya, kecuali dalam bentuk apa? Wahyu. Subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Itu betul, Masya Allah. Malaikat itu ketika campur itu bertasbih sama Allah. Saking itu Allah itu, Masya Allah. Dzatullah akbar. Allah itu maha besar. Syuf, cuman dicambuk sama malaikat sampai seperti itu. Makanya malaikat pun terus bertasbih untuk siapa? Allah. Hatta ra'at, sampai kilatnya itu pun bertasbih untuk Allah. Akan maha besarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kita kembali ke tema. Wa ma kana li basyarin, tidak ada satupun manusia an yukallimahullah yang diajak dialog oleh Allah Subhanahu wa taala illa wahya, kecuali dalam bentuk wahyu, perantara. Siapa perantaranya? Malaikat Jibril. Jadi Allah nurunkan wahyu, firman titah dibawa diterima oleh Jibril. Jibril turun untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, turun untuk Ibrahim, turun untuk Isa, turun dan seterusnya semua rasul. Tapi ada 3 orang yang bisa langsung diajak bicara, dialog, yang Allah ajak dialog langsung. Siapa 3 orang itu? Nabi Adam, terus Nabi Musa sama Nabi
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam ketika itu ditanya an Abi Umamah, hadis dari Abu Umamah, anna rajulan qala An Abi Umamah, dari Abu Umamah, anna rajulan qal, seseorang dari sahabat Nabi bertanya, ya Rasulullah, anabiyun kana Adam, apakah Nabi Adam itu seorang nabi? Na'am mukallam, iya, bahkan bukan cuma sekedar nabi, nabi yang langsung diajak dialog oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nanya lagi nih sahabat, fakam kana bainahu wa baina Nuh, berapa generasi antara Adam sama Nuh? Disebutkan asyratu qurun, 10 generasi. Adam bawah punya anak, punya anak, punya anak, punya anak, punya anak, punya anak, punya anak. Berapa generasi? 10 antara Nabi Nuh sama Nabi Adam alaihi salam. Dan umur zaman dulu umurnya panjang. Jadi seperti itu. Jadi Adam bisa langsung bisa diajak bicara, na'am. Nabi Musa, iya. Makanya disebutkan Musa ini gelarnya kalimullah, orang yang diajak dialog oleh siapa? Allah. Dalam Al-Quran Al-Karim Allah berfirman, wa kallamallahu Musa taklima. Musa diajak bicara oleh Allah secara langsung, kata Allah. Yang ketiga, Nabi kita Muhammad SAW. Kasus apa itu Nabi langsung? Nabi itu biasanya wahyu. Tapi Nabi pernah langsung dialog sama Allah. Kasus apa? Isra Mi'raj. Sahih. Disebutkan, masya Allah, ketika Nabi kita Muhammad SAW dapat perintah dari Allah untuk umatnya, agar umatnya sholat 50 kali dalam satu hari satu malam. 50 kali Nabi terima perintah Allah. Apa kata beliau? Faraja'tu famarartu ala Musa, aku pun langsung pulang turun. Lewatlah Nabi Musa alaihi salam. Faqala bima umirta ya Muhammad, wahai Muhammad, apa yang Allah perintahkan untuk engkau? Qala umirtu bi khamsina salatan kulla yaumin, aku diperintahkan oleh Allah dan umatku diperintahkan oleh Allah untuk salat 50 waktu setiap hari setiap malam. Apa kata Musa? Inna ummataka la tutiku ala dhalik, umat engkau pasti tidak mampu. Betul enggak? Lah 5 kali aja kayak gitu. Yang Allah kasih 5 kali sholat wajib dalam sehari semalam, nggak dikerjakan kecuali seminggu sekali. Sholat Jumat terjadi, apalagi 50 waktu. 5 Jumat, 5 waktu aja nggak selesai. Yang lebih parah lagi, setahun 2 kali. Apa itu? Idul Fitri, Idul Adha. Yang lebih parah lagi, cuman sekali, sholat jenazah. Itu pun orang yang nyolatin, bukan dia, na'udzubillah. Apalagi 50 kali sholat. Apa kata Musa? Inna ummataka la tutiku ala dhalik farji' ila rabbik, umat kau nggak mampu, pulang lagi, pulang ke Allah. Was'alhu takhfif, minta keringanan. Fa inni qad jarrabtun nas, aku pernah coba tipikal manusia. Masya Allah, aku pernah mencoba merasakan gimana tipikal manusia di zaman itu. Wa alastu bani Israil asyaddal mu'alajah, aku perbaiki kondisi Bani Israel dengan sebaik mungkin. Ternyata nggak bisa. Bani Israel bebal, na'udzubillah. Ma'ruf Bani Israel, lah disuruh nyembelih sapi aja banyak kali. Alasannya kok apa, warnanya, bentuknya apa, sampai apa kata Allah di akhir ayat? Fadzabahuha, gimana itu? Fadzabahuha wa makadu yaf'alun. Sahih,
fadzabahuha, akhirnya mereka nyembelih, wa ma kadu yaf'alun, hampir mereka nggak nyembelih. Kebanyakan alasan, nanti ini nanti, banyak tanya. Macam kita Idul Adha, berapa harga sapi? Sekian, aduh mahal. Keliling sana, tawar lagi, berapa? Sekian, aduh masih tinggi. Sana lagi, udahlah nggak usah, nggak mampu. Wallahi wujud. Ada sikap kita ini, ada sikap Bani Israel, na'udzubillah. Padahal ana sering sampaikan, kita kalau mau nyari domba 700 tuh ada. Makanya ana sering sampaikan, kalau antum mau ayo kita keliling, kita cari. Anak-anak bantu bawa antum, kita cari keliling. Yang 700.000 itu ada. Kalau 700.000 anggap tuh harga domba 700.000, dalam setahun itu 12 bulan. Berarti sebulan berapa ratus kita kumpulkan? 700.000 dibayar untuk setahun, per bulannya berapa? Wallah 60.000. Tapi apa? Wa ma kadu yaf'alun. Hampir kita banyak mikir, tidak kita perbuat. Na'udzubillahi minal fitani ma dhahara minha wa ma batan. Memang berat, memang syariat Islam ini kalau nggak kita paksakan. Tapi gini, ada kaidah para ulama mengatakan, coba paksakan sekali, setelahnya Allah akan bantu. Yang penting pertama, antum akan terus berkembang nanti. Ana sekarang 1 sapi bagi 7. Insya Allah tahun ini ana 1 sapi sendirian. Ana yakin tahun depan 1 sapi sendirian insya Allah bisa. Tahun depan insya Allah bisa. Tahun depan insya Allah bisa. Ana yakin itu. Ana akan usaha umrah, ana akan tabung. Taib, tahun ini umrah, tahun depan umrah, tahun depan umrah, tahun depan umrah. Ana yakin itu. Haji juga sama. Tapi yang Allah uji itu pertama kali, mampu ndak kita melawan syahwat untuk ngejar apa yang Allah perintahkan. Macam sholat juga sama, itu memang harus dikejar. Makanya dikatakan, aku udah coba tipikal banyak manusia, paling besarnya Bani Israel. Asyaddal mu'alaja, aku nasihati dengan sebaik mungkin, nggak mempan. Antum tahu bebalnya Bani Israel, na'udzubillah. Ketika Allah ada menentukan janji temu dengan Nabi Musa, di mana? Wattur, mana Tur? Tursina. Khalwat, berapa malam? Arba'ina laila, 40 malam. Ini Bani Israel ini sudah tauhid loh ya, udah kenal sunnah, kenal tauhid, tinggalkan alihah mereka, tuhan-tuhan mereka. Berangkat 40 malam, Nabi Musa berangkat sendirian. Nabi Musa wakilkan dakwah kepada siapa? Harun. Berangkat, janji temu sama Allah 40 hari. Balik ya Allah, buat apa? Ijlan jasadan lahu khuwar. Buat patung anak sapi yang ada apa? Suaranya. Dijadikan apa? Tuhan. Berapa hari? 40 hari ditinggal nabinya langsung syirik. Sama umat Nabi Muhammad juga sama. Sampai Nabi kenal wajah-wajah sahabatnya, ternyata tertahan sampai Nabi katakan, ummati, itu umat saya. Kenapa ditahan? Apa kata malaikat, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Engkau enggak tahu apa yang mereka kerjakan setelah kau meninggal. Berbuat apa? Syirik. Itu terjadi, na'udzubillah. Makanya apa kata Nabi Musa? Balik, minta keringanan. Ketika balik, terjadilah dialog tadi. Dikurangi 10, kurangin terus, bolak-balik sampai terakhir berapa? 5 kali. Ketika sudah 5 ditanya, berapa yang Allah bebankan 5 kali sholat dalam 1 hari 1 malam? Apa kata Nabi Musa? Irji ila rabbik fa inna ummataka la tutiku ala dzalik. Balik, enggak mampu 5 waktu. Betul enggak Nabi Musa?
Wallahi sahih. Antum sekarang di zaman ini yang KTP-nya Islam, lebih banyak, jauh lebih banyak yang mereka tidak sholat dibandingkan yang sholat. Sekampung kita aja lah, kampung kita sekarang ini, yang sholat 5 waktu sama yang nggak sholat mana yang lebih banyak? Yang nggak sholat. KTP-nya apa? Islam. Betul nggak Nabi Musa? Betul. Disuruh balik apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Innistahyaitu fa arda wa aslam. Aku malu sama Allah, minta terus. Malu nggak kita minta terus, minta keringanan, minta keringanan. Nabi malu sallallahu dari 50 sampai ke 5. Sampai akhirnya apa kata beliau? Walakinni arda wa aslam. Aku terima dan aku ridho. Udah nggak apalah 5. Itu terjadi. Apa kata Ibn Hajar? Hada min aqwa mastudilla bihi ala anna Allah kallama nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil yang paling kuat bahwasanya Nabi diajak dialog oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian kenapa juga kita ini membahas kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena orang yang paling mulia itu Nabi, sampai Allah bersumpah dengan manusia ya cuman dengan Nabi. Allah bersumpah dengan qalam, Allah bersumpah dengan waktu, wasyamsi wa duhaha wal laili idza saja wan nahari idza wal asr dan seterusnya, wal fajr wa layalin ashar dan seterusnya. Allah bersumpah dengan makhluknya, pasti makhluk itu mulia. Tapi Allah tidak pernah bersumpah dengan satu pun manusia kecuali siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa Allah berfirman, la'amruka innahum lafi saqaratihim ya'mahun. Demi umur engkau wahai Muhammad, sesungguhnya kaum Nabi Lut sedang mabuk. Orang LGBT itu mabuk itu. Ada perempuan nyari apa? Lanang. Rusak enggak akal mereka? Wallahi fitrah rusak, akal rusak. Sampai Nabi Lut mengatakan gimana ayatnya? Sampai Nabi Lut mengatakan alaysa minkum rajulur rasyid. Apa ayat sebelumnya? Sebentar. Haula'i banati hunna atharu lakum. Ini kami punya putri-putri perempuan nikah nih. Ini sama perempuan nikah, sama putri kami nikah. Ini kata Nabi siapa? Nabi Lut. Hunna atharu lakum. Ini lebih baik, lebih suci, lebih bersih untuk kalian dibandingkan kalian mendatangi laki-laki. Atatuna rijala syahwatan min dunin nisa. Apakah kalian mau mendatangi laki-laki dalam kondisi syahwat dan kalian tinggalkan wanita? Dan ana na'udzubillah baru tahu rupanya di awam sana, ana kira penyakit liwat itu di kalangan orang-orang asrama laki-laki sama laki-laki. Rupanya enggak. Sekolah umum banyak yang liwat. Ana baru tahu. Loh, berarti na'udzubillah, berarti memang penyakit ini abala fi sakratihim ya'maun. Mereka ini mabuk sudah. Betul kata Allah. Makanya kita ini, makanya kata para ulama, idza ra'aita ar-rajula yukthiru an-nadhara ila al-amrad fattahimuhu fi dinihi. Kalau kalian melihat seseorang yang suka bergaul dengan orang tak punya jenggot, fattahimuhu fi dinihi, hati-hati sama agamanya. Orang yang suka nengok, lihat orang yang tidak berjenggot. Karena biasanya orang tak berjenggot ini ada kecantikannya kadang-kadang. Kalau dipakaikan jilbab, jadi apa? Cantik. Sampai ada video anda lihat di Instagram itu pakai jilbab awalnya, anda kira perempuan. Pas dibuka rupanya lanang nian. Nggak ada amrot tidak ada apa? Jenggot. Makanya kalau bisa kita pelihara apa? Jenggot. Yang tak berjenggot ya sabar.
minta sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu penyakit-penyakit. Tapi kita kembali ke tema. Allah bersumpah dengan Nabi SAW. Allah bersumpah demi umurmu. Berarti umur Nabi penting nggak di sisi Allah? Penting. La amruka wahai Muhammad, demi umur engkau. Berarti penting umur Nabi kita SAW. Dari lahir beliau sampai meninggal beliau itu penting semuanya. La amruka. Makanya kata para ulama, setiap nafas Nabi kita Muhammad SAW ada ibrah yang kita bisa ambil pelajaran. Semuanya. Karena umurnya Nabi, Allah pernah bersumpah dengan umur itu. Dan kita membahas umur Nabi SAW nggak akan kita jumpai kecuali di mana? Sirah Nabawiyah. Dari Nabi kecil sampai Nabi meninggal sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah kita akan berusaha gali gimana umur Nabi kita Muhammad SAW. Makanya apa kata Ibn Abbas? Ma khalaqallah wa ma dhara'a wa ma bara'a nafsan. Tidaklah Allah ciptakan dan tidaklah Allah membuat satu jiwa, satu makhluk akram alaihi, yang lebih mulia dibandingkan Muhammad SAW. Gak akan antum jumpai. Wa ma sami'tu, dan aku gak pernah mendengar Allah bersumpah dengan kehidupan seseorang kecuali kehidupan siapa? Muhammad SAW. Nah, fadhal adzan dulu, kita dengar badal adzan. Fadhal. Fadli ijlis. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la hayya 'alas shalah. Hayya 'alas hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Baik. Kita lanjutkan. Terus kenapa kita ini bahas sirah Nabi SAW? Karena memang beliau ini adalah keutamaannya, Allah nggak akan mulai kondisi hisab sampai Nabi SAW selesai ngasih syafaat.
Jadi Masya Allah, hisab itu nggak akan ditegakkan sama Allah sampai Nabi selesaikan dulu ngasih syafaat. Fulan, 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 fulan. Baru dikasih apa? Baru ditegakkan apa? Hisab. Nunggu Nabi dulu, Masya Allah. Ditunggu Nabi SAW. Kalau kita, siapa yang mau nunggu kita? Ditinggal kita. Karena kita ini mungkin di mata orang tidak mulia. Ya sudahlah, biarkan saja. Tapi ternyata Allah pun nunggu Nabi kita Muhammad SAW sampai selesai ngasih syafaat. Siapa yang Nabi mau kasih syafaat, Nabi Allah tunggu. Berarti ini mulia sekali sampai Allah nunggu gitu loh ya. Nabi kita Muhammad SAW. Nah, hadis disebutkan dalam hadis yang sahih. Disebutkan oleh Abu Hurairah ceritanya. Kunna ma'an Nabi SAW fi da'wah. Saya bersama Nabi dalam kondisi dakwah. Jadi siapa teman dakwah Nabi? Abu Hurairah. Makanya siapa orang yang paling banyak ilmunya? Abu Hurairah. Nabi dakwah kemana ngikut, Nabi dakwah ke sini ngikut, Nabi dakwah ke situ ngikut. Makanya hatta Masya Allah di zaman kita sekarang, sopirnya Syekh Saleh Al Fauzan itu banyak menghasilkan ulama. Contohnya Ustaz kita, Ustaz Dzulqarnain Sanusi. Itu beliau ini TKI, sopir, bukan pelajar, bukan mahasiswa Ustaz Dzulqarnain itu. Tapi apa? Sopir. Tapi sopirnya siapa? Kalau sopir anak nggak nambah ilmunya, nambah canda iya. Tapi kalau sopirnya Syekh Saleh Al Fauzan, ilmunya tuh tinggi sekali. Faidah tuh banyak dapat. Kalau anak apa yang bisa diambil? Ilmu enggak, akhlak enggak, amal juga enggak. Na'udzubillah. Tapi lihat Abu Hurairah. Apa kata beliau? Kunna ma'an Nabi SAW fi da'wah. Aku terus membersamai Nabi SAW dalam dakwah. Farufi'a ilaihi dhira'. Maka Nabi SAW diberikan paha kambing. Karena orang-orang itu senang dengan apa? Menghidangkan Nabi apa yang Nabi senangi. Dan mereka tahu Nabi suka apa? Dhira'. Ini kita sampaikan dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Ketika Nabi SAW berdakwah dan dihidangkan dhira' untuk beliau, wa kanat tu'jibuhu. Langsung senang Nabi SAW ini sama dhira', sama paha kambing tadi. Apa kata Nabi SAW setelah makan? Beliau mengatakan, syuf, ana sayyidul qaum yaumal qiyamah. Aku adalah tuannya semua manusia pada hari kiamat. Jadi tuannya, pemimpinnya pada hari kiamat semua, dari Adam sampai yang terakhir siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hal tadruna biman yajma'allahu al-awwalina wal akhirina fi sa'idin wahid? Tahukah kalian Allah Subhanahu wa taala akan pertemukan, Allah akan kumpulkan semua manusia dari yang awal Nabi Adam sampai terakhirnya fi sa'idin wahid, di satu tempat luas, padang luas. Fayubsiruhumun nadhiru. Orang yang paling ujung bisa lihat orang yang paling ujungnya. Berarti datar bukan? Datar nih padangnya. Wa yusmi'uhumud da'i. Orang yang berbicara, berteriak, yang sampai ujung pun mendengar. Kalau padang luas insya Allah kedengaran. Tapi kalau sampai bergelombang kayak gini, itu pecah suaranya. Itu akan apa? Pecah suaranya. Taib. Wa tadnu minhumus syams. Dan matahari mendekat untuk mereka. Fayaqulu ba'dun nas, manusia pun berkata, ala tarawna ila ma antum fih. Gimana kondisi sulit kita sekarang? Ke siapa kita harus berangkat? Ini matahari kondisi berapa mil dari kita? Berapa kilometer?
Berapa mil? Coba kita cek ya. Kita cek. Jarak matahari Taib. Perhatikan di sini. Jarak matahari ke bumi itu 91 ribu juta mil. 91, afwan. Berarti 91 juta mil. Jarak matahari dengan bumi. 91 juta mil jarak matahari dengan bumi. Kalau kapan siang panasnya naudzubillah. Sampai kata Nabi kita Muhammad SAW diringankan, ditunda sholat zuhurnya. Saking panasnya. Matahari siang teriknya, apalagi musim panas nanti. Itu 91 juta mil. Ternyata matahari didekatkan, itu jaraknya cuman mil wahid. Cuman satu apa? 1 mil. Na'udzubillah. Oh, pasti mati aslinya manusia. Tapi Allah takdirkan manusia nggak mati di saat itu. Karena nggak ada kematian setelah apa? Setelah kematian abadi. Khuludun la mauta fi. Ini abadi, tidak lagi ada kematian. Allah nggak matikan. Berat. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Kita kondisi sulit, matahari didekatkan. Ala tanzuruna ila man yashfa' lakum ila rabbikum. Kira-kira siapa perantara untuk kita kepada Rabb kita, siapa? Fayaqulu ba'dun nas, sebagian orang mengatakan abukum Adam. Orang yang bisa menjadi wasilah antara kita dengan Tuhan kita, dengan Rabb kita Allah, bapak kita siapa? Adam alaihissalam. Datanglah mereka ke Nabi Adam. Fayaqulun, kata mereka, ya Adam anta abul bashar. Wahai Adam, engkau bapak kami, engkau ayah kami semua. Khalaqakallahu biyadihi, Allah ciptakan engkau dengan tangannya langsung. Masya Allah. Nabi Adam alaihissalam. Wa nafakha fika min ruhihi, dan Allah tiupkan ruh di dalam jasad engkau. Dan Allah perintahkan malaikat untuk sujud kepada engkau, semua sujud untuk engkau. Wa askanakal jannah, dan Allah letakkan engkau dalam surga, dan kami belum pernah merasakan itu. Ala tashfa'u lana ila rabbik, tidakkah engkau memberikan syafaat untuk kami kepada Rabb kami? Engkau menjadi perantara bagi kami kepada Rabb kami? Apa kata Nabi Adam? Masya Allah. Rabbi ghadiba alayya ghadban syadidan lam yaghdab qablahu mithlah. Tidakkah kalian tahu bahwasanya Allah telah murka sama saya dengan murka yang sangat besar, yang Allah nggak pernah murka sebelum itu dan setelah itu. Nabi Adam merasa murkanya Allah yang paling besar untuk siapa? Untuk Nabi Adam alaihi salam. Wa nahani 'ani syajara fa'asaituhu nafsi. Allah perintahkan saya untuk tidak makan buah yang dinamakan dengan iblis sebagai buah apa? Khuld. Fa'asaituhu, aku membangkang, aku makan buah tadi. Allah turunkan saya dari surga saking marahnya Allah SWT. Satu buah. Satu apa? Satu buah. Kata Nabi Adam, ghadiba alayya ghadban syadida. Aku makan yang haram cuman satu buah. Allah murka sama saya dengan kemurkaan yang tidak pernah Allah murkai selain saya, sebelum dan setelah saya. Satu buah, wallahi satu buah. Sekarang berapa juta keharaman yang sudah masuk ke tubuh kita, dan kita merasa aman masuk surga. Apalagi zaman sekarang, zaman pembagian apa? Harta haram. Bukan satu buah, berbagai jenis minyak, telur, beras. Bukan satu mangkok 10 kilo, 1 liter.
Masih enak kalau sekali ngerasakan. Setiap 5 tahun rima. Na'udzubillah. Apa kata Nabi Adam sambil nangis? Nabi Adam kata, nafsi, nafsi. Ya Allah diri saya, ya Allah diri saya. Dalam kondisi apa? Menyesal makan apa? Buah khuld tadi. Na'udzubillah. Idhabu ila Nuh. Jangan ke saya, berangkat ke Nabi Nuh. Datang mereka semua ke Nabi Nuh. Kondisi sulit nih. Ya Nuh, anta awwalur rusul ila ahlil ard. Engkau adalah awal rasul yang Allah utus ke atas muka bumi. Wa sammaqallahu 'abdan syakura, dan Allah sebut engkau sebagai hamba Allah yang bersyukur. Ama tara ila ma nahnu fi. Tidakkah engkau melihat kami ini kondisi sulit? Nabi Nuh nyantai. Nabi Adam juga sama. Nabi Muhammad juga sama. Kenapa? Karena mereka ini dinaungin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk 7 apa? Golongan. Orang yang Allah naungin 7 golongan tadi selamat di situ hari mahsyar. Baik. Apa kata Nabi Nuh? Rabbi ghadiba alayya ghadban syadidan. Allah juga sama, murka sama saya dengan murka yang besar. Padahal Nabi Nuh ini kesalahannya apa sih? Nabi Nuh kesalahannya apa? Enggak salah Nabi Nuh alaihi salam. Anaknya membangkang, istrinya membangkang, salah enggak Nabi Nuh? Enggak salah. Tapi Nabi Nuh itu merasa gagal di situ. Merasa kurang istilahnya pengorbanan untuk Islam. Dan merasa dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, apa yang kita rasakan ketika kondisi kita untuk Islam tidak banyak andilnya? Jangan berangkat ke saya, berangkat ke yang lain. Ditunjukkan ke siapa? Muhammad. Datang. Fayatuni, mereka semua datang ke saya. Fa asjudu tahtal arsh. Ketika itu aku pun sujud di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah di atas. Di bawah itu Nabi Muhammad SAW sujud lama. Kenapa Nabi SAW sujud lama? Sayang sama umatnya SAW. Sayang sama wajah-wajah kita dilihat dalam kondisi sulit, didekatkan. Nabi tidak tega SAW. Lama sujud berharap, ya Allah selamatkan mereka. Sampai apa kata Allah SWT? Ya Muhammad irfa' ra'sak, angkat kepala engkau sekarang. Washfa' tu syafa', ngasih syafaat, engkau udah dikasih izin. Wasal tu'ta, minta apapun kau akan dikasih. Ternyata Masya Allah Nabi SAW mengasih syafaat, dan di situ baru dibebaskan dari mahsyar. Baru pindah ke fase berikutnya. Fase apa? Hisab. Matahari tadi nggak lagi ada. Itu Nabi kita Muhammad SAW. Adam tidak berlaku syafaatnya, Nuh tidak berlaku syafaatnya, Musa tidak berlaku syafaatnya, hatta Ibrahim Abu Tauhid, Abul Anbiya, bapaknya Tauhid, bapaknya para Nabi, tidak berlaku syafaatnya. Kecuali syafaat siapa? Rasul SAW di hari itu loh ya. Di hari itu Sallallahu alaihi wasallam barulah tegak apa? Hisab. Itu Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi SAW itu nanti pada hari kiamat itu bawa liwa. Liwa ini bendera. Nabi bawa bendera namanya liwaul hamd. Bendera orang-orang terpuji. Nabi bawa bendera, di belakangnya diikuti orang-orang yang terpuji. Tapi pertanyaannya, ngikut nggak kita di situ? Takutnya ngikutnya ke barisan Cristiano Ronaldo. Takutnya kalau Cristiano Ronaldo belum muslim. Ngikut nggak kita nih bawa liwaul hamd? Siapa sekarang yang kita panutan kita tuh siapa? Kalau kita panutan kita Nabi kita sallam, ana yakin kita ngekor di belakang beliau sallallahu alaihi wasallam. Wallahi bangga betul. Ana itu pernah bawa ustad.
Ana tuh merasa bangga dibawa rombongan itu tuh, merasa kok tenang ya gitu loh. Ikut rombongan ustadz gitu loh ya. Ya kita kan siapa kita dibandingkan asatidah kibar. Tapi kita merasa wallahi tenang gitu. Ini yang bawa bendera alhamd siapa? Rasul SAW. Dan semua orang merasa aman di belakang beliau SAW pada hari kiamat. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Ana awwalun nasi khurujan idza bu'ithu. Aku orang yang pertama keluar dari kuburan saya ketika hari pembangkitan. Wa ana khatibuhum idza wafadu. Aku yang berkhutbah untuk mereka. Wa ana mubasyiruhum idza ayisu. Aku yang ngasih kabar gembira ketika mereka putus asa. Tadi kasus mahsyar tadi. Nggak tahu mau lari kemana, aku yang ngasih kabar gembira untuk mereka. Liwa'ul hamdi yawma idzin biyadi. Aku bawa bendera orang-orang terpuji di tangan saya. Di belakang saya orang-orang terpuji. Tapi apa kata beliau? Wa ana akram waladi Adam ala rabbi wala fakhr. Dan orang yang terpuji, paling terpuji di antara mereka ya saya, kata beliau sallam. Wala fakhr, tapi aku nggak sombongkan itu, tapi karena memang Allah kasih mandat untuk itu. Itu kata siapa? Nabi kita Muhammad. Liwa'ul hamd, terpuji. Makanya masya Allah tabarakar rahman, anak berharap mudah-mudahan kita semua Allah kumpulkan bersama kumpulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngekor kita, wih masya Allah, wih ada Faiz masya Allah. Dulu belajar, wih ada alif, ada ini nampak. Jumpa kita kapan? Mahsyar. Kita anak ndak tahu anak meninggal di mana. Antum mungkin di Tanjung Rahman, anak di mana. Kita kumpul di barisan Nabi kita Muhammad. Allahumma syurna ma Muhammad sallallahu wala fakhr. Itu kata Nabi kita Muhammad sallallahu. Baik. Kayak antum kalau ngidolakan orang tuh jangan ke manusia. Jangan ke manusia yang fasik ataupun kafir. Jangan. Antum idola dengan pemain bola, dengan penyanyi, dengan pegulat, dengan apa itu jangan idola. Karena kita tidak tahu kemana mereka itu lari. Tidak pernah tahu. Kalau kita berusaha untuk mencari barisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Kemudian antum kalau mau mencari Nabi kita Muhammad, maka beliau adalah satu-satunya Rasul yang diutus untuk seluruh umat. Nabi Isa Bani Israel, Nabi Musa Bani Israel, Nabi Ibrahim kaumnya sendiri. Itu seperti itu. Tapi Nabi Muhammad SAW itu diutus untuk semuanya, untuk Bani Israel, untuk orang Arab, untuk wong Tanjung Raman. Itu Nabi SAW diutus untuk kita, untuk apa? Suku Belida, suku Rambang, suku Anda tidak tahu suku orang sini. Tapi ala kulli Nabi diutus untuk seluruh umatnya, dengan berbagai sukunya, dengan berbagai bahasanya, dengan satu bahasa apa? Arab. Nabi Musa, Nabi Isa bahasa kaumnya Ibrani. Nabi Hud bahasa kaumnya kaum Ad. Saleh bahasa kaumnya kaum Thamud. Itu seperti itu, kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan dengan itu kita bisa lebih penasaran dengan kondisi bagaimana hidup beliau SAW dari awal lahir sampai akhir. Tapi ini waktu kita sudah habis. InsyaAllah subhanahu wa ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Belum lahir nih. Belum apa? Belum lahir. Tapi isbiru wasabiru, kata Allah. Sabar dan berusaha untuk apa? Sabar. Riyadus Shalihin kan masih muqaddimah kan? Ya alhamdulillah ada teman. Riyadus Shalihin kan masih muqaddimah, belum masuk hadis. Ini ustadznya kok lama kali masuknya. Isbiru, sabar,
wasabiru. Tidak apa-apa. Mudah-mudahan dengan kondisi itu kita lebih semangat untuk mempelajari kisah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib, antum kalau mau yang ana bahas itu kitabnya Ustaz Firanda. Itu 6 jilid. Itu udah sistem PO, sekarang lagi buka 6 jilid insyaallah. Awalnya Februari, cuman karena ada kampanye diundur, kata beliau itu Maret insyaallah dikasih. Itu 6 jilid. Kemarin itu harganya ana dikasih oleh salah satu ikhwah, jazakallah khair, tapi belum datang buku itu. Tapi ana pakai buku itu kalau antum mau pesen di Toko Hijau. Toko Hijau tahu kan, Toko Hijau? Bukan Shopee, satunya lagi. Harganya 1.300.000. 1.300.000 harganya. Ay, mahal nian. Jangan jadi Bani Israel kita. Ya musai. Minta sama Allah. Kita nggak tahu, mungkin mudah-mudahan ada rezeki. Ana nih bukan orang yang, ana dari dulu bukan orang yang beli buku dengan full sendiri kecuali beberapa. Hampir rata-rata tuh semuanya ana dikasih abah sama umi ana tuh banyak. Dari awal ana santri sampai sekarang di Solo banyak. Kitab mana? Juga ana dikasih sama ikhwah-ikhwah tuh banyak. Ustadz Tarzakaria tuh ngasih ana dulu kitab yang anak kaji di Marhaban ya Talibal Ilm di IC. Anak belum jumpa beliau, anak nggak tahu siapa beliau. Tapi beliau kasih ke anu Ustaz Zakaria, Ustaz ini untuk antum. Awal pertama kali jumpa, Masya Allah, masih plastik, masih baru. Hampir rata-rata memang dikasih. Tapi minta sama Allah. Tapi sekarang gimana kondisi? Beli 1 jilid dulu. Beli 2 jilid dulu. Pelan-pelan. Gak tahu kalau Firanda bisa nggak? Kalau tafsir Ibn Katsir itu bisa 1 jilid, 1 jilid, 1 jilid. Kalau Ustaz Firanda ini nggak tahu apakah bisa langsung 1 juta atau enggak. Ya, tapi mudah-mudahan Allah kasih rezeki dari situ. Naam. Enggak apa-apa. Tapi kalau belum bisa kita beli, sebagaimana anak juga belum bisa beli, minimal kita catat. Baik, jadi seperti itu. Wassallallahu nabiyana Muhammad subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.